Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mem, hai kawan-kawan. Saya Feby Oktanovrianti NPM 200900118 akan menjelaskan tentang derivation di mata kuliah semantik. What is derivation? Nah, derivation adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan lексem baru. Pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramalkan. Konsep derivasi berkaitan dengan kaidah sintaktik, tidak otomatis, tidak sistematik, dan bersifat optimal atau sporadis serta mengubah identitas leksikal. Nah, derivasi adalah proses pembubuhan satu kata yang mengakibatkan perubahan golongan kata tersebut. Misalnya, afik pada kata sing menjadi singer. Nah, di situ tuh sing adalah menyanyi. Jadi kalau ditambahin IR jadi penyanyi. Gitu, dia merubah makna. Hal yang perlu diperhatikan dalam proses derivasi adalah perubahan makna. Contohnya, kata kind adalah kata sifat, kemudian mendapat imbuhan en menjadi unkind. Masih sama-sama sebagai kata sifat. Akan tetapi, makna dari dua kata tersebut berbeda dengan kontras. Baik menjadi tidak baik. Berarti dia itu berubah makna gitu. Nah, sehingga proses tersebut masuk ke dalam proses derivasi, bukan infleksi. Meskipun perubahan kelas katanya masih sama, yaitu kata sifat menjadi kata sifat. Ada juga contoh seperti slow, adjektif menjadi ditambahin li, slowly. Itu akan menjadi adverb. Nah, begitu dia tuh merubah kelas kata dan merubah makna. Menurut Hurford dan Hisley, proses morfologi derivasi merupakan 3 proses yang terjadi secara simultan. Yang pertama proses morfologis, yang kedua proses sintaksis, yang ketiga proses semantik. Nah, proses morfologi atau afaksi, reduflaksi, dan pemajemukan mengubah D yang menghasilkan turunan, mengubah derivation menjadi turunan. Nah, proses sintaksis mengubah kategori atau kelas kata atau subkata seperti verb menjadi nominal atau nouns. Nah, proses semantik menghasilkan makna leksikal atau lexem. Bisa kalian melihat contoh read and reader. Nah, dari sudut pandang proses semantik, derivasi ini telah mengubah makna atau lexem. Keduanya adalah dua lexem yang berbeda dan mengacu kepada konsep yang berbeda. Dari sudut pandang proses morfologis, derivasi ini mengubah bentuk read menjadi reader dengan penambahan IR. Dari sudut pandangan proses sintaksis, derivasi ini mengubah kategori sintaksis, yakni mengubah verb read menjadi noun reader. Berikut adalah penjelasan dari saya tentang derivation. Maaf atas kekurangan dan ketidakpahaman materinya yang saya berikan. Terima kasih.